Iya. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Urahma, dengan NIM 2106020088. Halo, saya Nisha Ufanishila dengan NIM 2106020094. Halo, nama saya Syakira Husna dengan NIM saya 2106020075. Halo, saya Rosifa dengan NIM 2106021001. Kami mahasiswa dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Araniri tahun ajaran 2021-2022 Di bawah bimbingan Ibu Azimah Diana selaku dosen mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi dengan judul Akuntansi Akad Salam. Kami akan menjelaskan gambaran umum mengenai akad salam dan perlakuan akuntansi bagi penjual dan pembeli yang menggunakan akad ini. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu akad salam. Jadi, akad salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Terdapat 3 rukun akad salam. Yang pertama, akidaini adalah 2 orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, sigat akad, yaitu terdiri dari ucapan ijab kabul. Yang ketiga, ma'qud alaih adalah modal atau harga atau barang yang dipesan. Selanjutnya jenis akad salam, yaitu jenis akad salam itu ada terbagi 2 macam. Yang pertama, salam yang pada umumnya, yaitu dia barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Kedua, salam paralel, yaitu dia melaksanakan 2 transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok sublim atau pihak ketiga lainnya. Sementara untuk perlakuan akuntansi akad salam sudah diatur dalam PSAK 103 akuntansi salam, terdiri dari 2 pencatatan yang berbeda. Akuntansi untuk pembeli. Nah, pencatatan yang dilakukan terdiri dari 6. Yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengakuan piutang salam. Yang kedua, pengukuran modal usaha salam. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan. Yang keempat, denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli. Yang kelima, penyajian. Dan yang terakhir adalah pengungkapan. Sementara itu, pencatatan akuntansi untuk penjual terdiri dari yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam. Yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau disebut derecognition. Dan yang keempat, jika penjual melakukan transaksi salam paralel seperti yang sudah dijelaskan oleh salah satu rekan kelompok saya, kemudian pelaporan keuangan, penyajian, dan juga diakhiri dengan pengungkapan. Contoh perlakuan akuntansi kasus akad salam dalam bentuk uang tunai. Pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2007, pembeli memberikan modal salam kepada penjual senilai 100.000 secara tunai. Pengiriman akan dilakukan setelah tanggal 31 bulan Maret tahun 2007 masa panen. Pencatatan yang dilakukan oleh penjual adalah sebagai berikut dan yang dilakukan oleh pembeli adalah sebagai berikut. Contoh perlakuan akuntansi akad salam yang dilakukan dengan penyerahan aset non-kas. Penyerahan aset non-kas dengan nilai terdata 80.000, nilai wajar 110.000. Pencatatan yang dilakukan oleh penjual sebagai berikut dan pembeli sebagai berikut. Nah, kami juga sudah melakukan wawancara kepada mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah akuntansi syariah. Kami menanyakan 2 pertanyaan yang sangat penting nih di kalangan kita mahasiswa. Yang pertama yaitu, apa definisi dari akuntansi syariah? Dan yang kedua, seperti apa perbedaan akuntansi konvensional pada umumnya dan akuntansi syariah? Berikut adalah hasil wawancaranya. Perkenalkan, nama saya Zaul Sarda, saya mahasiswa UIN Araniri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Prodi Ekonomi Syariah, semester 5. Nama saya Alfi Azura, saya mahasiswi semester 5, Fakultas FEBI, jurusan Ekonomi Syariah dari UIN Araniri Banda Aceh.
Akuntansi syariah adalah segala proses pencatatan transaksi jual beli sewa menyewa, kemudian proses pendataan yang sesuai dengan ketentuan syariah atau ketentuan dalam prinsip Islam. Dimana akuntansi syariah itu yaitu bidang akuntansi yang menekankan dua hal. Yang pertama akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas ini suatu kegiatan ekonomi yang mana segala sistemnya itu merujuk kepada tentang syariat Islam, sedangkan pelaporan ini yaitu bentuk pertanggungjawaban antara Allah dan manusia. Akuntansi syariah perbedaannya dengan akuntansi konvensional adalah jika akuntansi syariah itu menjalankan proses pencatatan, pendataan transaksi jual beli sesuai dengan syariah. Contohnya tidak ada mengandung unsur bunga dan sebagainya. Sedangkan akuntansi konvensional mencatat segala jenis transaksi jual beli atau pendataan yang mengandung riba atau bunga. Baik, yang saya ketahui mengenai perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu yaitu pada dasarnya akuntansi syariah itu dia menggunakan cash basic, sedangkan akuntansi konvensional itu dia menggunakan aktual basic, dan pada jika menurutnya itu perbedaannya juga bisa dilihat dengan aktivanya, yaitu aktiva pada akuntansi syariah itu berbeda dengan aktiva akuntansi konvensional. Kemudian kami melakukan wawancara dengan masyarakat dan menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, seperti apa tanggapan mereka terkait perkembangan ekonomi syariah khususnya di Provinsi Aceh? Dan yang kedua yaitu seperti apa pendapat mereka terhadap penerapan Kanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh. Berikut hasil wawancara kami. Nama kakak Juliani, kakak buka ponsel. Ya, nama saya Salihin. Pekerjaan saya ini satpam kampus negara ini. Memang karena negara Aceh kan Islam, mungkin diterapkan ada banyak bank, ada bank syariah Islam, boleh juga bank syariah. Cuma itulah masalahnya, kendalanya kalau kita datang ke Medan ambil uang nggak bisa. Masalahnya kita harus balik lagi ke tempat kita sendiri, harus mengubah lagi, itu yang capeknya. Alhamdulillah perkembangan usaha ini dan lumayan bagus ya, dari yang pertama bank konven dah hilang semua. Maksudnya pemerintah Aceh komitmen untuk benar-benar terciptanya bank syariah, dan sekarang dah hampir seluruh Aceh ya telah menyebar semua bank syariah. Kalau menurut kakak sebetulnya bagus karena perubahan khususnya untuk kita orang Aceh sendiri. Cuma yang bermasalahnya kalau kita bawa keluar kita nggak bisa mengambil uang dari bank Aceh, kita ambil di luar, contohnya di Medan itu nggak bisa. Jadi kalau kita pergunakan di Medan itu betul-betul nggak bisa, kecuali kita punya bank sendiri yang di sana. Karena kebanyakan orang Medan atau orang Jakarta datang ke sini nggak bisa, orang itu narik uang di Aceh harus balik lagi. Orang itu yang bermasalah. Kalau menurut saya sendiri, saya orang Aceh, saya lebih bisa. Kalau bank Aceh ataupun bank BSI itu sama saja. Ada positif dan negatifnya mungkin ya. Kalau positifnya mungkin syariat, mungkin menegakkan syariat dari segi itu dah alhamdulillah mungkin. Tapi yang negatifnya apa? Maksudnya kan ketika udah memutuskan untuk baru pindah semua itu berarti harus siap semua nih. Ini kan rata-rata kan banyak masyarakat yang komplain, misalnya ada kekurangan penggunaan ATM sering bermasalah, habis itu pas buat ngurus-ngurus ke bank itu lah agak lama aninya kan, kayak gitulah. Pokoknya ya begitu, ada kurang ada lebih, kayak gitulah. Sarannya kalau menurut saya pribadi selaku masyarakat ya, mungkin menggunakan bank syariah juga saya ini ya, mohon ditingkatkan lagi supaya masyarakat itu puas. Maksudnya, oh alhamdulillah udah berubah ke syariah,
hasilnya lebih bagus. Nah, tapi kalau dihitung standar pelayanannya lebih bagus dari konvensi masih yang kemarin-kemarin. Sekian dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diambil pelajaran. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Let's go. Halo, dengan saya Rosifa bernama dengan NIM 21060. Dah nih ya, ini tes nih ya. Bagus tapi. Coba lihat. Salam Yang kedua tapi bilangan. Tuh, dua. Yang kedua yaitu Ulang. Satu, enggak salam paralel, tapi satu, dua. salam paralel. Belum. Tiga. Ayo. Satu, dua. Yang kedua salam paralel. Dua, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga. Geser. Ya ulang yuk. Bismillah. Akuntansi untuk penjual. Sementara akuntansi untuk pembeli. Kayak mau main rebana. Ines, Syakira, Nabila. Aku panggil diri sendiri. Jadi hafal materi. Kamu kan serius lagi hafal materi?